Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, masih bersama Galio Ilmu. Kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Siapa sih yang disebut makhluk hidup itu? Contoh dari makhluk hidup. Makhluk hidup contohnya adalah misalnya apa? Iya, contohnya ada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Jika ada makhluk hidup, berarti ada juga makhluk mati. Iya, makhluk mati itu disebut juga dengan benda mati. Berarti kalau makhluk hidup bisa juga disebut dengan benda hidup. Ya, betul. Makhluk hidup disebut juga dengan benda hidup. Makhluk mati kita mengenalnya pula dengan kata benda mati. Nah, kalau makhluk mati atau benda mati contohnya apa? Banyak juga. Contohnya seperti batu, kemudian air, udara, tanah, dan lain masih banyak lagi. Nah, kali ini kita akan membicarakan yang makhluk hidup saja ya. Ciri-ciri dari makhluk hidup. Kira-kira ciri-ciri dari makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? Ciri-ciri dari makhluk hidup kira-kira apa saja? Ciri-ciri dari makhluk hidup yang pertama adalah makhluk hidup itu pasti bernapas. Nah, disebut makhluk hidup jika makhluk itu bernapas. Jika makhluk itu tidak bernapas, maka tidak disebut dengan makhluk hidup. Nah, bernapas manusia dan juga hewan serta tumbuhan, mereka semuanya itu bernapas. Apakah tumbuhan juga bernapas? Iya, tumbuhan bernapas. Ketika bernapas, manusia dan hewan itu mengeluarkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu adalah CO2 yang kalau secara gampangnya dia itu adalah udara kotor ya, mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Di sini karbon dioksida itu adalah merupakan udara kotor. Sedangkan ketika bernapas kita menghirup oksigen atau O2. Nah, oksigen itu adalah udara bersih. Jadi, ketika bernapas, manusia dan hewan itu mengeluarkan karbon dioksida atau udara kotor dan menghirup oksigen yang berisi udara bersih. Ketika bernapas, manusia kan menghirup dan juga mengeluarkan udara. Nah, ketika menghirup, kita menghirup itu adalah menghirup oksigen, ya, memasukkan oksigen yaitu udara bersih, sedangkan yang kita keluarkan adalah karbon dioksida yang mengandung udara kotor atau CO2.
Ciri makhluk hidup yang kedua adalah memerlukan makanan dan tumbuhan, atau butuh makan dan minum. Nah, setiap makhluk hidup pasti memerlukan makanan dan minuman. Coba kalau misalnya kita manusia, hewan ataupun tumbuhan tidak mendapatkan makanan atau minuman, apa yang terjadi? Iya, kita akan lemas kemudian mati. Nah, makan dan minum itu adalah sebagai sumber energi, ya, sumber energi sehingga kita bisa beraktivitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kemudian ciri makhluk hidup yang ketiga itu adalah bergerak. Bergerak. Semua makhluk hidup, entah itu manusia, hewan dan tumbuhan, itu bisa bergerak. Manusia bisa bergerak dengan cara berjalan ataupun berlari ataupun melompat. Hewan juga bisa bergerak. Begitu pula dengan tumbuhan. Tumbuhan juga bisa bergerak. Akan tetapi bergeraknya tumbuhan itu tidak berpindah tempat. Nah, yang keempat, ciri dari makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang di sini maksudnya adalah bertambah ukuran tubuh. Bertambah ukuran tubuh. Nah, coba bayangkan, coba ingat-ingat, ketika kamu kecil, tubuh kamu kecil. Nah, semakin lama bertambah usia, tubuh kamu bertambah besar, bertambah tinggi. Itulah yang disebut dengan tumbuh. Berkembang. Berkembang maksudnya adalah dari otak kamu yang dulunya hanya bisa menampung memori sedikit, kemudian bertambah besar, kamu semakin mempunyai banyak kemampuan, ya, semakin mempunyai banyak kemampuan, itu disebut dengan berkembang. Begitu juga dengan hewan dan tumbuhan, mereka juga tumbuh dan berkembang. Kemudian ciri selanjutnya yaitu yang kelima, berkembang biak. Berkembang biak disebut juga dengan bereproduksi. Nah, manusia, hewan dan tumbuhan semua melakukan reproduksi, yaitu berkembang biak. Apa itu? Mereka melakukan proses untuk bertambah banyak. Bertambah banyak. Contohnya, misalnya dulu dalam satu rumah hanya terdiri ayah dan ibu. Kemudian seiring berjalannya waktu, kamu lahir. Ditambah anggota keluarga menjadi 3. Kemudian setelah berjalannya waktu dari 3, kemudian kamu punya adik lagi, tambah lagi. Jadi satu rumah menjadi 4 anggota. Kemudian tambah adik lagi menjadi 5 anggota.
Nah, nanti kamu menikah akan bertambah lagi satu anggota lagi. Kamu punya anak lagi, punya dalam satu rumah. Kalau masih satu rumah, maka akan bertambah anggota lagi. Nah, seperti itulah yang disebut dengan berkembang biak atau reproduksi. Jadi berkembang biak atau reproduksi itu maksudnya adalah proses bertambah banyak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempertahankan diri agar tidak punah, melestarikan diri agar tidak punah. Kemudian yang keenam, ciri yang keenam adalah peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang. Setiap makhluk hidup pasti peka terhadap ya. Yang keenam, setiap makhluk hidup pasti peka terhadap rangsang. Maksudnya apa? Maksudnya, contohnya jika mata kamu tiba-tiba disorot oleh lampu, maka secara otomatis kelopak mata kita akan menutup. Nah, itulah yang menandakan bahwa makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Seekor kucing ketika melihat akan dipukul, maka dia akan spontanitas melompat dan pergi. Berarti dia juga mempunyai kepekaan terhadap rangsang. Begitu juga dengan tumbuhan, sama. Tumbuhan juga mempunyai kepekaan terhadap rangsang. Nah, kepekaan terhadap rangsang itu disebut dengan iritabilitas. Nah, kemudian ciri yang ketujuh, ini adalah ciri yang terakhir, adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Menyesuaikan diri. Setiap makhluk hidup dia mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, contohnya tumbuhan yang hidup di tempat yang kering, maka ia mempunyai daun yang kecil dan tebal. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat basah, maka akan berdaun lebar. Ya, seperti itu. Demikian penjelasan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan lagi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.